Ini mau lagi ya. Coba yang ini pindahin. Kayaknya beda. Pinggirnya nggak sih? Mas deketan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Baik ya. Kak El gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau aku baik sih. Kalau gimana nih kamu? Alhamdulillah baik. Pura-pura baik. Jadi Jangan disenggol. sekarang kita akan melanjutkan materi kita hadis tinjau dari kualitas sanad dan Mantap ya. matan ya. Nah, ini tuh materi keempat ya. Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Nah, kualitas hadis itu kita lihat dari sanadnya dan dari matan. Matan itu apa? Tahu matan itu apa? Makan. Dunia yang berarti yang Itu matan kita kuning. Iya. Kalau matan dari Ada yang salah, ada hadis, yang makan. Berarti minta itu pinggirannya. matan itu apa? Satu kan ada sanad, ada matan, ada mukhorij, orang yang meriwayatkan. Matan itu apa berarti? Yang diriwayatkan. Isinya, Kalau tulisan tebel. isinya, teksnya gitu. Masa lalu. Gitu ya. Yang pertama ada hadis sahih. Kan kemarin udah kita bahas ya, sahih. Hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui Nabi dengan karakteristik baik adil dan kompetisi intelektual yang mampu dobit tanpa ada kejanggalan, syad atau syadat hilang. Nah jadi melalui yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad ya, jadi pokoknya langsunglah dari Nabi gitu. Dan terus ada baik dan adil, terus dan mampu yang memenuhi dobit tanpa ada kejanggalan, syad dan cacat. Itu syarat-syarat hadis sahih. Jadi yang tadi itu kayak sanadnya bersambung, rawi-rawi yang karakteristiknya moral yang baik. Nah, adil di sini itu termasuk ke apakah rawi itu kan dusta atau tidak? Bagaimana keseharian seorang rawi itu? Apakah sering bermaksiat atau tidak? Apakah sering berjamaah atau tidak? Apakah sering berpuasa atau tidak? Jadi adil itu seperti itu ya, bukan adil doang gitu. Nah, secara kapasitas intelektual yang mumpuni atau disebut dengan dobir. Nah, dobir itu ingatannya, apakah ingatannya kuat atau lemah, itu dobir ya. Terus tanpa ada kejanggalan, misalnya dalam hadisnya itu dalam matanya apakah ada kejanggalan, dalam periwayatannya apakah ada kejanggalan, dalam rawinya apakah ada kejanggalan gitu. Terus dan tidak ada cacat. Nah, hadis sahih itu tidak ada cacat ya, tidak ada sanad yang terputus, tidak ada perawi yang berbohong, matanya juga dari Nabi gitu, nggak ada yang aneh-aneh dalam matanya. Itu hadis sahih. Lalu, Nah di sini ada syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama apa nih kak? Betul kak? yang pertama sanadnya mutasil. Mutasil itu bersambung penyajinya dari perawi terakhir yang membukukan. Nah, perawi terakhir itu siapa disebutnya? Yang suka lihat di bawah hadis riwayat At-Tirmidzi itu disebutnya Mukharij. Disebutnya Mukharij. Nah, sanadnya itu bersambung dari Mukharij yang dari tulisan hadis riwayat At-Tirmidzi. Berarti At-Tirmidzi atau Imam Bukhari itu sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Misalnya Al-Bukhari dari siapa, terus dari Nabi terakhir. Nah, itu harus bersambung. Nah, terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi sebagai sumber hadis. Jadi Nabi itu sumber hadis ya. Lalu yang kedua, Nah yang kedua perawinya adil. Nah adil yang tadi itu yang udah dijelaskan sama Solpre ya, yaitu seorang yang muslim. Nah ini syarat hadis sahih itu orangnya harus muslim ya, gak boleh orang non muslim gitu.
Terus yang ketiga ada dewasa atau balik. Dewasa atau balik. Yang keempat ada berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Nah, selalu menjaga kehormatan dirinya itu seperti apa? Katanya. Tidak maju. Kayak proi itu kayak aib ya bagi seorang proi kalau dia memakai celana pendek. Pakai celana pendek, pakai celana aja itu kayak aib gitu. Jadi Nggak pakai sendal juga aib itu nggak boleh. Perawi itu nggak boleh nggak pakai sendal. kalau kita kan biasa ya kalau misalnya pakai celana pakai nggak pakai sendal gitu. Tapi kalau bagi proi hadis itu aib. Nah, lanjut yang ketiga ada apa lagi? Yang ketiga perawinya dobit. Nah dobit itu yaitu perawi orang yang kuat ingatannya, tidak lupa, tidak dungu atau tidak bodoh, tidak sering melakukan kekeliruan. Misalnya dalam masyarakat itu terkenal orangnya itu seperti itu, tidak membuat kekeliruan. Jadi ucapannya itu benar dari Nabi gitu. Itu syarat syarat hadis sahih ketiga. Yang keempatnya Tidak syak. Yang berarti riwayat orang hipok percaya itu adil dan dobit. Tentangan dengan peristiwa orang yang lebih hipok. Nah, jadi yang tadi ya yang dibilang kalau itu terpercaya itu adil dan dobit. Jadi orangnya harus percaya nih. Gak boleh ada bohong gitu loh dari mulut ke mulut. Jadi harus percaya adil. Nah, kelima ada apa? tidak ada ilat. Nah ilat itu artinya cacat. Itu dalam sanadnya, dalam matanya, ataupun dalam orang yang terakhir meriwayatkan, atau sesuatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis, padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Gitu ya. Jadi ini nggak boleh ada kecacatan dalam hadis sahih. Nah waktu pertemuan kemarin itu kan udah dikasih tahu sahih itu apa artinya sahih? Orang yang sehat. Kalau orang yang sehat apakah dia sakit? Enggak kan ya? Berarti dia nggak sakit, tidak ada cacat, tidak ada penyakit yang menempel dalam dirinya. Berarti hadis sahih itu benar-benar hadis yang murni dari Nabi, tidak ada kecacatan, perawinya juga perawi yang intelektual, yang benar-benar dipercaya. Itu hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang harus kita pakai dalil, jadi bahan dalil. Lalu selanjutnya, Nah, di sini ada contoh hadis sahih. Contohnya apa nih? Ada lautnya? Sesungguhnya punya perbuatan Nah itu salah satu contoh hadis sahih ya. Tapi masih banyak kok hadis sahih yang mungkin kalian bisa ngapalin banyak ya. nah, dalam mukhtar hadis itu kan hadis sahih semua. Kalau mau cari tahu hadis sahih bisa. Hadis apa itu? Ada apa dengan Hasan? Hadis sahabat. Selanjutnya ada hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui rawi-rawi yang adil dan dobit, dengan catatan kedobitannya lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih. Selamat dari kejanggalan dan cacat. Hadis hasan ya. Nah hadis hasan ini satu tingkat di bawah hadis sahih. Hadis hasan apakah boleh dipakai? Boleh. Nah, apa sih perbedaan hadis sahih sama hadis hasan? Ada yang bisa tahu nggak? Nah, ini kan ada yang sama nih, itu ada yang bedanya. Kita lebih ringan. Menurut kalian perbedaan hadis sahih dan hadis hasan itu apa? Kalau dilihat dari ininya, dari tadi, kalau dari ada yang beda nggak dari ininya? Kan kalau dari awal itu ada yang bersambung sama, terus rawi yang adil dan dobit itu sama. Nah, perbedaannya hadis sahih dan hasan adalah kedobitan berarti kedobitan seorang perawi itu
lebih ringan dari kedobitan hadis dhaif. Itu perbedaan yang paling gampang gitu kedobitannya. Tadi kedobitan apa kedobit? Ingatan. Nah, jadi ingatan perawinya. Melalui ilmu hadis kita bisa tahu apakah perawi itu sangat dobit ataukah ringan kedobitannya. Lalu selanjutnya Nah, di sini ada contoh hadis hasan ya. Tidak tentu. Hasan. Nah, dari contoh hadis hasan ini nggak usah dibaca semuanya ya. Kan kita udah tahu perbedaan hadis sahih dan hadis hasan itu dari kedobitan perawinya. Kalau hadis sahih itu sangat dobit, kalau hadis hasan itu kurang kedobitan dari perawinya. Nah, di sini lihat perawinya. Perawinya berarti Astagfirullah. nah, perawinya berarti Iya. Sabru minal iman. Asabri. Emang sabar. Menghubur. Baik perawinya berarti siapa aja? Atili tadi Mutaibah perawinya dia berkata Mutaibah Jafar, lalu ada Abu Imron, Abu Bakar, terakhir ke bin Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari perawi-perawi itu ada yang kedobitannya kurang. Maka ini hadis ini termasuk kepada hadis hasan. Nah, selanjutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak mengikut sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Maksudnya itu tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan hasan. Kalau tidak menghimpun berarti ada syarat. Oh, tadi syaratnya hadis sahih itu ada 5 ya. Nah, hadis sahih itu tidak memenuhi kelima syaratnya itu. Entah itu sandarnya yang terputus atau perawinya itu seorang pendusta atau yang perawinya pendusta misalnya, ataukah si mukhorinya itu seorang yang lalai. Nah, dari kelima syarat di hadis sahih itu hadis dhaif tidak menghimpun, berarti tidak memenuhi. Nah, makanya disebut hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang kurang, kurang. Lalu Nah, di sini ada contoh hadis dhaif. Nah, contohnya adalah sempurnakan wudhu celakalah bagi orang-orang yang tidak mengenal air wudhu daripada ancaman api neraka. Nah, terus di bawahnya ada juga hadisnya dari Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudhu karena Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang-orang yang kulitnya tidak terkena air wudhu daripada ancaman api neraka. Nah, ini adalah contoh hadis dari hadis dhaif ya. jadi ini adalah hadis dhaif. Ini penjelasannya. Ternyata Abu Hurairah itu tidak berkata seperti ini. Abu Hurairah itu hanya berkata sempurnakan wudhu. Lalu ditambah ini sama Abu Qasim, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudhu daripada ancaman api neraka. Jadi ini enggak sempurna. Ya, karena mungkin Abu Qasim ini seorang perawi yang sifat-sifatnya itu kurang, maksudnya dia tidak lobby atau tidak adil gitu. Makanya ini disebut hadis dhaif. Karena Abu Hurairah tidak berkata seperti ini, tidak berkata dari awal sampai akhir, tapi dia hanya berkata sempurnakan wudhu. Maka ini disebut dengan hadis dhaif. Oke, lanjut. Nah, hukum mengamalkan hadis dhaif. Ini adalah hukumnya. Pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Iya. tidak dapat diamalkan
secara mutlak. Nah ini ya, tidak dapat diamalkan secara mutlak. Itu menurut ilmu al-hadis. Terus ada pendapat pendapat Abu Dawud dan Imam Dawud dan Imam Ahmad. Iya, nah, pendapat ini adalah hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Kalau dari sebelumnya tidak boleh diamalkan, nah seterusnya Abu Dawud dan Imam Ahmad ini berpendapat hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Jadi menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad itu boleh diamalkan, boleh disebarkan hadis dhaif itu. Lalu ada pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani, hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat yang pertama apa nih Kak? Yang pertama dalam perkara tertentu, misalnya dalam qadail amal. Baca Yasin itu hadis perintah tentang membaca Yasin pada malam Jumat itu bukan hadis sahih, ya. Nah, tapi boleh diamalkan. Kata Imam An-Nawawi itu boleh diamalkan karena dalam perkara qadail amal. Kan kalau misalnya di di buku Yasin itu suka ada tulisan fadilah membaca Yasin sebenarnya. Nah, itu boleh. Ada pada fadilahnya. Lalu ada mauizah, torhib, ada janji-janji dan torhib ancaman. Nah, hadis itu berupa janji-janji dan ancaman. Misalnya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat masuk neraka. Nah, itu bisa diamalkan. Lalu kisah-kisah yang tidak terkait dengan masalah akidah dan hukum, misalnya kisah-kisah tentang sahabat Nabi atau tentang muslim yang soleh seperti Luqman misalnya tadi hadis. Lalu yang kedua, dhaifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudhu. Terus yang ketiga ada terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran. Dalam hadis dhaif ini memerintahkan sesuatu yang ternyata di Al-Quran itu ada, itu baru boleh. Atau hadis yang telah diamalkan, misalnya sama dengan hadis dhaif sama dengan hadis sahih, dari makannya itu sama bentukannya, maka boleh diamalkan. lalu yang terakhir tidak meyakini satu tentang hadis dhaif itu berasal dari Nabi. Tidak meyakini 100%. Jadi hadis dhaif itu kan mana aja ya? Tidak. Sekian ya. Sekian, mungkin ada sisi tanya jawab. Di bawah bukan sih? Iya di mana? Itu dia emang ya. Emang kayak gitu kan katanya gitu. Di bawah kan nih? Enggak. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi tersebut, mau dijelasin kembali misalnya Kak yang bagian ini belum paham, bisa tanyakan. Mungkin tentang salat, tentang mata, tentang mempolis itu apa? Ini gak sih gue kan teman-teman tuh yang ada di bawah gitu kan. Nah terus sebelumnya gini aja gak sih kita ngambil 3 aja. Hadis matruk apa katanya? Kalau kan cabang-cabang hadis matruk ini ada dalam lingkup hadis dhaif, tapi hadis matruk ini parah gitu. Kalau dhaif itu masih penting, tapi kalau hadis matruk itu udah parah gitu hadisnya, udah ada nyeleweng, tapi enggak sekarat maudhu gitu. Jadi hadis dhaif
Dia yang tertuduh berbuat dusta lah. Laila kan ya? Mau minta dokumentasinya ya, dokumentasinya. Atau sok perkenalkan makanya biar kenal gitu. Nama pasien Berdiri aja ya Kak. Iya, iya. Kayak kemarin kita assalamualaikum ya orang tua. Buruk. Iya, tersimpan di galeri. Di galeri SM, jangan di galeri SM. Nusantara. Gimana sih Teh? Namanya Teh? Atau enggak tunjuk tangan aja deh, nggak apa-apa kalau nggak mau berdiri. Tunggu ya, bentar. Berarti sepanjang nanya gini. Yang ya. Enggak juga begitu. Jangan. Saya mau bertanya. Iya, apa yang Perkenalkan. perkenalkan? Perkenalkan nama saya Laila. Lala. Mau bertanya, apa yang dinamakan dengan hadis matruk? Yang dimaksud dengan hadis matruk? Sekali lagi berdiri pecah. Ya, yang berkaitan. Satu lagi. Itu tuh hadis madru, kamu. Kok aku mau itu Foto sendiri kok video. Mana ini? Kita bagian dulu ya. Apa tahu ini jaga itu? Saya mau nanya, kakak mau nanya. Nah, dulu mau didokumen, ayo kita katakan bareng ya, satu. Lihat ke kamera. Satu, belum. 1, 2, 3, katakan. Kamu mau nanya? namanya siapa? Karena faktor Ayo. apa yang dimaksud dengan hadis mau pakai bot ya kayaknya iya ya beda mau bukan Nah, untuk jawaban pertanyaannya dari Lala ya, Laila. Tadi apa sih dimaksud dengan hadis matruk? Nah, hadis matruk ini termasuk ke macam-macam hadis dhaif. Hadis matruk ini kecacatannya di mana sih? Yaitu keadilan perawinya. Keseharian perawinya, misalnya perawinya itu nggak adil, pendusta seperti itu. Jadi hadis matruk ini kecacatannya itu pada keadilan perawinya, sifat perawinya. Ngerti? Hadis matruk itu kan termasuk hadis dhaif. Ya, hadis matruk itu kecacatannya ada di keadilan perawinya. Gitu. Ya. Ngerti? Kita ngerti nggak? Kalau ngerti, angkat bendera putih. ya terima kasih Untuk yang kedua untuk pertanyaannya Rabu sama Ratna Pak Kuat. Tadi apa yang disebut dengan hadis maudhu? Kenapa sih parah banget gitu? Nah, hadis maudhu ini artinya itu hadis palsu. Hadis palsu yang benar-benar gak boleh gak boleh diterima sama kita, harus ditolak, tidak boleh disebarkan. Nah, hadis maudhu ini hadis yang diada-adakan tapi dinisbatkan ke Nabi. Nah, tuh ada seorang oknum misalnya membuat hadis, tapi hadis itu tuh bukan hadis dari Nabi, bukan dari perkataan, tujuan dari Nabi. Berarti kalau misalnya bukan dari Nabi itu disebutnya dengan hadis palsu, hadis yang diada-adakan oleh oknum tersebut, tapi dinisbatkan kepada Nabi. Berarti dia berbohong atas nama Nabi Makanya orang yang membuat hadis palsu yang berbohong atas nama Nabi, misalnya wa rasulihi misalnya gitu, berbohong atas nama Nabi,
itu akan dimasukkan langsung ke dalam neraka. Makanya kenapa hadis palsu itu sangat diharapkan untuk disebarkan. Tapi kan tadi kan haram ya, haram untuk disebarkan ataupun disampaikan, kecuali kalau menyampaikan hadis palsu itu untuk menerangkan kejelasan hadis palsu tersebut. Misalnya contoh hadis palsu ini, contoh hadis palsu dari oknum-oknum orang Syiah. Nah, mereka tuh membuat hadis palsu ya untuk kepentingan kelompok mereka, yaitu kelompok Syiah. Mereka berkata Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Ali itu orang yang paling sempurna. Kalau kalian tidak mengimani Ali, maka kalian disebut dengan kafir. Nah, itu disebut dengan hadis palsu. Kayak menyampaikan apakah itu haram? Enggak, karena niatnya itu untuk menjelaskan kepalsuan tersebut. Kalau kalian mau menyampaikan hadis palsu, boleh, tapi untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Kalau menyampaikan agar orang mengikuti itu nggak boleh, haram disebutnya. Gimana Ratu? Ratna? Gimana haram? Haram. Wah, pele kan gitu. Jadi mungkin segitu aja ya materi dari kita. Lebih maaf. Terus Selanjutnya kita ada absen ya. ada absen, kita ada apa? Kuis. Tes akhir. Akhir. Iya, terakhir pertemuan. Ya. sedih deh. Terus foto. Terus foto. Kalau mau ketemu sama Pak El lagi masuk ke PAI. Gak mau. Gak tunggu di sana. Udah gak mau sih. Ya ketemu Adi loh, kan kita lulus TTT AA. Sayangnya nggak masuk musika sih. Nanti berkunjung boleh. Jauh sih kalau kita bangsa, balik yang ada daun sirmikan.